Nah, di YouTuber itu kalau kalian yang belum tahu, CPM, RPM, dolar, penghasilannya, entah iklannya apa aja yang muncul, ada beberapa iklannya yang dapat dilewati, iklan lelang, iklan display, segala macam. Nah, CPM atau RPM itu penting banget untuk kalian bisa ketahui, karena itu adalah suatu hal yang dibutuhkan untuk YouTuber untuk bisa menaikkan CPM. Caranya menaikkan seperti apa, RPM itu apa. Hai YouTuber, apa kabar kalian? Oke guys, di video kali ini aku nggak bertele-tele ya di poin seputar itu. Kali ini aku akan bahas tentang apa itu CPM atau RPM di YouTube 2023 versi Nani Channel. Nah, di sini penjelasannya dan plus 1000 subscriber itu penghasilannya berapa dan penjelasan dolarnya ya guys. Nah, bagi kalian penasaran, tetap pantengin terus sampai beres. Oke guys, kita langsung aja ke materinya ya, tentang apa itu CPM atau RPM di YouTube. Nah, kalau misalnya kalian YouTuber baru, kalian mungkin belum mengetahui hal sedetil ini ya guys. Nah, jadi untuk kaum awam itu, kalau CPM atau RPM itu pasti banyak banget yang belum mengetahui. Karena kalau menyangkut CPM atau RPM itu menyangkut dolar. Kemungkinan itu YouTuber yang sudah dimonetisasi. Nah, monetisasi itu apa Kak? Monetisasi itu adalah seseorang konten kreator yang mengajukan suatu channelnya ke saluran YouTube dan menjadi program partner YouTube dengan memenuhi persyaratan dua opsi, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam video panjang, dan satu short video pendek dengan 1000 subscriber dan 10 juta penayangan dalam 3 bulan. Nah, jadi kalau YouTuber baru itu bakalan belum paham karena dia masih berproses, dia belum bisa membaca analitik perkembangan channel YouTube-nya. Karena kalau misalnya YouTuber itu ada analitik, tahu rasio klik tayang, penayangan berapa jumlahnya, penontonnya di usia berapa, laki-laki atau perempuan. Nah, di situ lihat grafiknya itu penontonnya stay di YouTube itu jam berapa, di situ ada analitik. Nah, kalau kalian yang belum jadi program partner YouTube, di situ kalian mungkin belum sedetil itu mengetahui tentang CPM atau RPM. Nah, langsung aja kita ke CPM. Nah, apa sih CPM? CPM itu adalah biaya per 1000 tayangan YouTube. Nah, di situ adalah 1000 penayangan YouTube atau metrik yang menunjukkan jumlah uang yang dibayarkan pengiklan untuk menayangkan iklannya di YouTube. Itu namanya CPM. Jadi CPM itu adalah yang diperoleh berapa biaya yang dikeluarkan pemasang iklan yang muncul di video kita. Jadi CPM itu biaya yang dikeluarkan sama pemasang iklan itu berapa. Jadi YouTube itu, konten kreator itu bisa melihat berapa CPM yang dibayarkan oleh pemasang iklan di channel YouTube kalian. Nah, jadi kesimpulannya itu semakin sedikit iklan, semakin rendah penghasilan konten kreator tersebut. Jadi kalau semakin kecilnya iklan pembayarannya atau suatu iklan yang ditampilkan di YouTube kalian semakin dikit, itu semakin rendah juga penghasilan konten kreator tersebut. Jadi menurut di situ hal yaitu Amerika bersekitaran 2 US dollar per 1000 view. Itu untuk lokasi di Amerika ya. Kalau misalnya per Indonesia atau lokasi Indonesia itu lebih rendah, Rp7.000 per 1000 penayangan. Jadi kalau penontonnya luar negeri, kemungkinan iklannya itu lebih tinggi penghasilannya. Kalau orang Indonesia itu pemasang iklannya itu biaya iklannya itu lebih rendah. Banyak yang pelit-pelit, beda dengan luar negeri. Kalau di Indonesia itu banyak yang istilahnya
pelit-pelit. Kalau Amerika itu jor-joran untuk iklan, memasang iklannya di channel YouTube atau saluran YouTube. Nah, tipsnya itu meningkatkan CPM. Meningkatkan CPM itu ada dua opsi, yaitu CPM dari pemutaran. Nah, di situ kalian bisa lihat juga CPM dari pemutarannya itu dapatnya berapa penayangan. Per 1000 itu berapa. Kalian bisa lihat untuk meningkatkan CPM yang kalian terima gitu. Kalau CPM itu pemutaran, kalian juga nggak bisa mengatur ya, kecuali kalau kalian itu mengaktifkan semua iklan di YouTube kalian, karena di YouTube itu ada beberapa iklan. Nah, tips kedua yaitu kalian aktifkan semua monetisasi. Nah, yang kedua itu aktifkan metode monetisasi. Nah, buat durasi yang lebih dari 8 menit, karena kalau kalian itu memperbanyak view dengan durasi 8 menit itu penghasilannya itu lebih besar. Nah, contohnya bedanya kalau konten kreator yang membuat video dengan durasi 1 menit sampai 5 menit itu iklannya itu diatur oleh pihak YouTube. Munculnya itu di sesi awal, tengah, akhir. Nah, diatur. Tetapi kalau kalian buat video yang durasinya 8 menit lebih, itu kalian bisa tambahkan iklannya lebih banyak. Konten kreator itu bisa selipkan iklannya lebih banyak karena durasinya lebih dari 8 menit. Itu untuk maksimalkan CPM atau penghasilan di YouTube ya. Jadi kalian buat durasi di atas 8 menit. Pilih target CPM tertinggi. Nah, jadi kesimpulannya itu CPM itu biaya 1000 tayangan iklan. Nah, sebelum bagi hasil itu biaya 1000 tayangan iklan sebelum bagi hasil. Nah, hasilnya itu disebut namanya RPM, total keseluruhan. Next ke poin RPM-nya. Nah, kalau kalian yang belum tahu RPM, yaitu RPM itu adalah pendapatan total. Nah, jadi kan yang tadi kan CPM itu adalah biaya yang dikeluarkan pemasang iklan di saluran YouTube. Nah, di situ diakumulasikan menjadi RPM. RPM itu adalah total yang dikeluarkan pengiklan di channel YouTube kan, itu berapa, disebut namanya RPM. Jadi RPM itu adalah pendapatan total Anda setelah bagi hasil per 1000 penayangan, yaitu rata-rata pendapatan CPM yang muncul. RPM dibagi berapa sumber. Nah, jadi RPM itu rata-rata pendapatan CPM yang muncul. Nah, RPM itu didapat dengan berapa sumber. Kalau RPM itu didapat melalui iklan. Nah, iklan itu ada beberapa, yaitu iklan langganan YouTube. Kalau misalnya ada penonton yang mau berlangganan channel YouTube kalian, pastikan membayar dengan nominal yang kalian tentukan berapa untuk bisa berlangganan di channel YouTube kalian, menyimak materi yang penting. Itu namanya iklan langganan YouTube atau iklan langganan channel YouTube kita. Untuk penonton itu bisa lihat video-video yang berkualitas menggunakan dana yang disebut namanya iklan langganan channel. Yang kedua yaitu yang didapat RPM itu dari pendapatan YouTube Premium. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu, itu YouTube Premium itu adalah suatu iklan yang dibayarkan dari pemasang iklan tersebut, disebut namanya pendapatan YouTube Premium. Nah, di situ ada lagi opsi Super Chat. Super Chat itu adalah suatu hal yang orang komentar di channel YouTube kalian dengan pembayaran berapa atau segala macam, kayak super sticker. Itu adalah suatu bentuk terima kasih penonton kepada konten kreator dengan mengapresiasi dolarnya. Ada yang 20.000, ada yang 50.000, tergantung dia itu mau top up berapa untuk mengasih ke konten kreator tersebut. Atau super tank atau super stiker, super apapun itu yang didapatkan konten kreator. Total Anda setelah bagi hasil per 1000 penayangan ya. RPM itu menyangkut sama iklan. Jadi kalau misal RPM itu lebih
mayoritas ke iklan. Nah, di RPM itu kalian bisa manfaatkan dengan iklan yang kalian tampilkan. Ada beberapa opsi. Iklan lelang, iklan itu tergantung musim pemasang iklan gitu. Rata-rata emang pemasang iklan di Indonesia itu agak lebih kurang royal dibanding luar negeri. Kalau luar negeri dia dolarnya lebih tinggi ya guys, tergantung dari pemasang iklan itu memasang beberapa hal gitu, karena kan dari pemasang iklan itu bagi hasil ke YouTube baru di berapa persen itu mendapat konten kreator. Nah, yaitu juga target lokasi, sesuai lokasi CPM kita naik. Nah, target itu yang dimaksud kalau misalnya CPM atau RPM itu tergantung target penontonnya itu yang banyak nonton video kalian itu di daerah mana. Itu berbeda dengan total CPM atau RPM-nya. Jadi tentu berbeda Indonesia sama Amerika. Tentu berbeda jauh gitu. Jadi tergantung kalau misalnya kalian mendapatkan penonton luar negeri yaitu CPM-nya lebih tinggi. Nah, di sini aku jelasin ada beberapa iklan dari RPM, yaitu iklan lelang atau banner. Nah, di situ pemasang iklan itu ada beberapa iklan lelang. Kalian jangan sampai kalian istilahnya pilih iklan-iklan yang mahal aja. Kalian ada beberapa, contohnya kalian sudah masuk ke monetisasi, di situ ada tampilan dolar. Nah, kalau kalian sudah memasang iklan ya di situ kalian checklist aja dari tempat iklan itu, kayak iklan lelang kalian checklist, iklan banner, iklan display kalian checklist. Nah, iklan yang dapat dilewati sama iklan yang tidak dapat dilewati. Jadi di situ kalian checklist aja. Itu kalian YouTube bisa atur mana iklan yang sudah kalian checklist gitu. Intinya kalian jangan memilih iklan. Kalian harus checklist aja untuk bisa mendapatkan CPM atau RPM tertinggi. Nah, contohnya kalau misalnya nilai iklan yang nggak bisa dilewati itu adalah CPM tertinggi. Jadi penonton itu pasti tidak bisa melewati suatu iklan itu. Jadi iklan tidak dapat dilewati itu CPM-nya tinggi. Nah, iklan display, iklan lelang, iklan banner, iklan yang bisa dilewati, iklan yang tidak dapat dilewati itu ada beberapa poinnya. Jadi tergantung dari iklan tersebut yang muncul. Nah, jadi rumus RPM itu penghasilan sama dengan jumlah tampilan halaman dikali 1000 penayangan itu berapa kalian dapatnya. Itu adalah suatu total dari CPM pindah ke RPM. Nah, kalau CPM itu yang tadi, pemasukan suatu iklan yang dikeluarkan untuk penonton saluran YouTube. Nah, di situ RPM itu untuk seluruh totalnya itu berapa penghasilan atau jumlah tampilan halaman di channel YouTube kalian dikali 1000 view. Nah, rumus tersebut itu penting untuk kalian bisa ketahui mendapatkan penghasilan berapa. Kalian bisa lebih fokus aja sama konten kalian. Kalau kalian YouTuber pemula atau baru pun kalian fokus aja ke konten. Kalau hal itu pun kalian serahkan aja ke pihak YouTube-nya untuk bisa mengatur CPM mana. Yang penting kalian aktifkan aja semua iklan yang kalian punya. Jangan kalian pilih-pilih iklan. Intinya kalian aktifkan semua iklannya. Jadi kemungkinan iklan itu bakalan muncul di setiap video kalian. Nah, berapa sih penghasilan 1000 subscriber? Nah, di sini aku kasih tahu ke kalian pendapatan penghasilan 1000 subscriber paling rendah ya, 1000 subscriber. Itu sekitaran, nah rumusnya kan RPM penghasilan sama dengan jumlah tampilan halaman dikali 1000 view atau penayangan. Nah, dengan rumus tersebut 1000 subscriber berkisaran pendapat per bulannya itu 50.000 sampai 100.000. Itu 1000 subscriber ya. Nah, di situ kalian tetap aja buat konten. Entah penghasilan berapapun, kalian harus tetap bersyukur untuk menjadi konten kreator. Karena bertahap, contohnya 1000 subscriber. Nah, next time berikutnya kalian nggak tahu kan penontonnya berapa. Contohnya kalau misalnya 1000 dikali berapa dolar. Nah, itu beda. Begitupun sebulan contohnya 1000 penonton dikali berapa dolar. Nah, bulan depannya 1000 lagi, contohnya 2000 dikali berapa dolar. Itu adalah suatu bentuk penghasilan YouTube dari penonton. Karena jangan salah, subscriber itu adalah penonton yang setia untuk menanti video-video kalian selanjutnya. Nah, subscriber juga adalah orang yang mendorong kita itu untuk lebih maju atau sukses.
Jadi kalian harus berterima kasih banget juga sama subscriber karena dengan setianya menonton channel YouTube kalian. Oke guys, segitu dulu tentang penjelasan YouTuber pemula tentang apa itu CPM atau RPM di YouTube di tahun 2023 versi Nenek Channel yang mungkin kalian harus ketahui. Apalagi YouTuber yang pemula ya. Kalian pasti pengen tahu hal-hal yang berbau tentang YouTube apa aja. Karena kalau misalnya YouTuber pemula itu masih belajar. Jadi tetap aja fokus sama konten kalian, tetap fokus sama fashion pada tema hal. Contohnya, untuk tips buat kalian jangan pernah ganti-ganti niche. Karena niche itu penting, karena orang itu mengenal kalian itu dengan tema topik apa. Jadi jangan bergonta-ganti topik. Itu karena kalau misalnya kalian bergonta-ganti topik itu penonton bingung kalian itu masuk ke materi apa. Oke, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian, bisa dimengerti. Aku juga butuh saran, butuh komentar di YouTube aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video versi Nani Channel lainnya. See you next video, bye-bye.